Kenapa orang bisa tidak suka belajar matematika? Emang ada orang nggak bisa matematika? Nggak ada. Harusnya Nggak ada. semua orang bisa matematika. Bisa ya, bukan Oh. berarti suka. Faktanya, selama aku mengajar 8 tahun, jauh lebih mudah aku mengajari matematika ketimbang mengajari membaca. Ini ada penelitiannya bahwa the best way to teach them about math itu untuk early years ya, itu adalah bagaimana membantu mereka mengkoneksikan konsep konkret atau perwujudannya, misalnya kita punya bakso 3 gitu dengan angka 3. Jadi dia punya link dari simbol ke kuantitatif. Jangan sampai kita ingin mengajarkan angka 3 dan kita tahu angka 3 itu misalnya kita punya balok ada 3, tapi kamu tidak kasih baloknya berharap anak itu bisa membayangkan 3 itu sebanyak apa. Artinya kamu sudah melompati kemampuan berpikir anak untuk ke level abstrak. Ya. Padahal abstrak itu baru bisa dicapai ketika dia sudah pernah melihat konkret. Itu yang harus sebenarnya dilakukan oleh semua sekolah atau semua orang tua ketika ingin pertama kali mengajarkan matematik ke anak. Montessori itu matematikanya paling gila sih menurutku. Paling bagus. Halo semua. Halo. Balik lagi di konten kita, Ya. Chandra, suami saya, dan Belinda, istrinya, di Gemari Academy. Logika, etika, estetika. Hey. Tepuk tangan. Oke, jadi hari ini kita akan bahas apa? Kita akan membahas soal berhitung. Ya, ini adalah lanjutan dari seri Charleston. Tuh, Membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait berhitung. Oke. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Boleh kita nanya dulu ya. Bolehkah kamu menceritakan pengalamanmu belajar matematik atau berhitung dari kecil sampai sekarang dan impact-nya sampai kamu dewasa itu seperti apa? Saya itu tidak terlalu suka belajar matematika karena orang tua saya itu galak, terutama bapak saya. Jadi dia merasa bisa matematika terus ngajari anaknya galak, saya jadi males gitu. Oh gitu. Jadi saya tidak terlalu jago juga matematika gitu. Nah, soal berhitung nanti kita akan bahas sama Bu Guru yang satu ini gitu ya. Gitu. Gimana Bu Guru soal berhitung nih? Kenapa ya? Karena Anda tadi tanya saya tanya dari pertanyaan Anda tadi. Kenapa orang bisa tidak suka belajar matematika? Kenapa ada orang yang bisa suka belajar matematika ataupun tidak suka belajar matematika? Ini nggak hanya di matematik, tapi di semua subjek lain. Kamu tidak suka matematika, saya tidak suka bahasa Inggris. Dan penyebabnya sama karena ada orang dewasa yang tidak cukup baik memberikan memori emosi. Saya nggak suka bahasa Inggris karena dulu gurunya tidak pernah memberikan encouragement atau apresiasi juga. Jadinya rasanya tuh tidak ada motivasi ya untuk belajar. Tapi memang ketika kita misalnya mempelajari sesuatu, lalu orang yang mengajari kita itu membuat kita merasa terancam atau tidak nyaman, itu kan otomatis limbik sistemnya aktif tuh. Dan dia akan tersimpan memori di kepalanya, di hipokampusnya itu adalah matematik mengerikan. Jadi akhirnya menjadi satu linear ancaman gitu loh. Sehingga akhirnya untuk mau belajar lebih lanjut, belajar lebih jauh lagi, kalau nggak kepepet banget tuh kayak nggak sih. Tapi kalau di luar faktor eksternal gitu, soal matematika gitu, kenapa ada orang yang nggak, bahkan mungkin nggak bisa, nggak suka matematika? Emang ada orang nggak bisa matematika? Nggak ada. Harusnya semua orang bisa matematika. Terutama tipikal itu harusnya mereka bisa ya, bukan berarti suka. Yang basic-basic tapi ya. Jadi kalau matematika advance dia mungkin tidak. Ya, itu akhirnya pada peminatan kan. Tapi pada faktanya selama aku mengajar 8 tahun, jauh lebih mudah aku mengajari matematika ketimbang mengajari membaca. Jauh lebih mudah. Jadi ketika misalnya aku kenalkan konsep buat mereka 1 sampai 10 dulu itu harus penguatan. Begitu aku kenalkan angka 11 sampai 100 ribuan, puluhan ribuan, ratusan, satuan itu very easy, cepat sekali. Penambahan mudah, pengurangan mudah, perkalian mudah, pembagian mudah. Tapi kalau membaca untuk dapat fondasi awal untuk phonics, luar biasa sih. Oke, kita akan membedah nih bagaimana caranya mengajarkan matematika terutama pada anak. Ya. Pertama, matematika itu kayak gimana? Kalau pemahaman soal konsepnya matematika. Oke.
Kemarin aku juga penasaran yang tadi itu, kenapa sih Hmm. ngajarin matematika kok kesannya lebih gampang daripada kita ngajarin membaca gitu. Oke. Pertama dugaannya adalah karena simbol angka itu hanya 1 sampai 9, 0 sampai 9, dan dia akan berulang terus dan berkombinasi gitu ya. Yang kemudian nanti di later matematik mungkin akan ada tambahan-tambahan huruf, tambahan-tambahan simbol sin, cos, tan, dan lain-lain gitu ya. Tapi di awal hanya itu aja. Dan huruf itu dia harus menghafal, kalau kita pakai abjad ya 26. Dan itu dengan bunyi yang mungkin serupa. Itu mungkin penyebabnya, tapi itu masih menurut saya. Oke, Gitu. menurut keyakinan Menurut kami. keyakinan kami. Tapi yang kedua, fact-nya adalah gak cuma di manusia, di hewan, kita punya yang namanya number system. Saya lupa ANS, A-nya apa, maksimal or what number system. Itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk dia bisa melihat quantity, banyak sedikit, tanpa perlu tahu dulu itu angka berapa ya. Kayak misalnya dikasih permen 13 sama dikasih permen 5, itu anak kecil pun bisa tahu kalau ini lebih banyak, yang ini lebih kecil. Nah, kemudian laternya, setelah bertambahnya usia si anak, akhirnya mulailah kita memperkenalkan simbol. Jadi setelah tadi banyak sedikit, kita kenalin simbol. Dari simbol itu dia akan belajar yang namanya ordinality, ada sequence, terus belajar tentang cardinality, belajar tentang simbol dan kuantitinya matchingnya seperti apa, belajar tentang simbol dalam bentuk apapun, misalnya angka 5 dalam bentuk apapun dia akan tetap dibaca 5, terus bagaimana angka 5 ditulis LIMA kayak gitu. Lalu akhirnya mulai yang lebih advance lagi gitu. Oke. Nah, mau nanya? Apa masih ada lanjutannya? Jadi cara kerjanya itu sebenarnya hampir mirip dengan ketika kita belajar phonics. Jadi simbol digabungkan sama bunyi huruf. Nah, kalau yang matematik ini sama quantity yang kamu lihat bisa digabungkan dengan si simbol. Oke. Sebelum nanti ke step by stepnya ada bagaimana cara mengajarkan matematika ke anak ya. Jadi kita mau cerita dikit nih guys. Jadi anak kita itu umur 1,5 tahun. 19 bulan ya. 19 bulan exactly. Dia itu ketika berhitung 1, 2, 3, 6 langsung 4-nya dilewati. Dan 6 sampai 10 malah bisa. 6, 7, 8, 9, 10 lancar ya. Nah, jadi 4, 5 skip. Kenapa ya bisa gitu tuh? Nah, gitu. Kenapa sih kok anak kadang bisa skip? Faktornya tuh banyak banget gitu ya. Ketika kita akhirnya mengenalkan urutan gitu ya dengan nama, bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anak itu kan menyerap bahasa baru gitu. Jadi ada beberapa dari mereka merasa bahwa 1, 2, 3, terus selanjutnya itu mereka belum dapat konsep susunan, bahwa itu memang harus sequence gitu ya. Karena kalau dalam language kan nggak sequence nggak apa-apa, tapi kalau dalam matematik sequence itu wajib gitu ya. Nah, kalau kasus anak kita itu kemarin memang setelah aku perhatikan, setiap kali aku kan selalu memancing dengan menyebutkan suku kata pertama sa, terus dia akan bilang 1, 2, 3, nah karena sama-sama hurufnya depannya, dia ketukar antara 4 dan 6. Jadi sequence-nya dapet, tapi karena hurufnya ada yang similar, sounds-nya similar di telinganya dia masih kesulitan membedakan. Gitu. Ya. Oke, kita masuk ke bagaimana cara mengajarkan hitungan atau matematika ke anak gitu. Yang benar gimana? Ini ada penelitiannya bahwa the best way to teach them about math itu untuk early years ya, itu adalah bagaimana membantu mereka mengkoneksikan konsep konkret atau perwujudannya. Misalnya kita punya bakso 3 gitu dengan angka 3. Jadi dia punya link dari simbol ke kuantitatif. Itu yang harus sebenarnya dilakukan oleh semua sekolah atau semua orang tua ketika ingin pertama kali mengajarkan matematik ke anak. Nah, jangan sampai kita ingin mengajarkan angka 3 dan kita tahu angka 3 itu misalnya kita punya balok ada 3, tapi kamu tidak kasih baloknya berharap anak itu bisa membayangkan 3 itu sebanyak apa. Artinya kamu sudah melompati kemampuan berpikir anak untuk ke level abstrak. Padahal abstrak itu baru bisa dicapai ketika dia sudah pernah melihat
konkret. Makanya kenapa paling baik adalah bagaimana mengajarkan anak matematika secara konkret. Artinya dia memang benar-benar harus lihat bendanya, harus lihat simbolnya di saat yang bersamaan. Dan di Montessori dia melihat bendanya secara konkret. Yes, and Montessori itu matematikanya paling gila sih menurutku. Paling bagus, ya. Menurut kami ya. Menurut kami paling bagus. Kenapa? Kalau saya sering lihat ini loh, banyak worksheet basically they just use picture. Ya picture itu juga another concrete, tapi kan dia digambar ya di kertas ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa dimanipulasi oleh tangan. Tapi di Montessori itu udah no kertas terlalu banyak gitu. Jadi kayak misalnya pertama kali memberikan sequence itu tidak boleh dengan simbol dulu. Jadi kita kasih tahu sequence. Jadi berkali-kali aku harus mengulangi bahwa setelah 1 itu 2, setelah 2 itu 3, setelah 3 itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Dan itu memang benar-benar ada materialnya. Jadi dia tahu bahwa 1 itu segini, 2 segini, 3 segini. Jadi semakin itu semakin panjang. Kalau yang pernah lihat materinya tahu number road ya. Itu ada warna merah dan biru, jadi anak-anak benar-benar tracing, dia gunakan sensorinya, visualnya main, taktilnya main gitu ya. Lalu mainnya juga bermain, otaknya bermain tentang one itu aku segini, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu mungkin diferensiasi lagi, yang mana 1, yang mana 2, yang mana 3, yang ini nomor berapa, ini udah pas. Setelah dia lancar, baru kita kasih simbol. Simbol 1 sampai 9 dulu biasanya. Nah, di simbol 1 sampai 9 itu memang susah banget ngajarin anak simbol, apalagi itu untuk pertama kali. Butuh waktu mereka untuk bisa mendiferensiasi simbol. 9 sama 6 pasti kebalik. Nulis 1 sama 7 juga pasti kebalik gitu ya. Atau ada yang kayak Gia tadi 1, 2, 3, 5, 3, 6 gitu kan. Nah itu butuh waktu lagi untuk dia akhirnya bisa catch up dengan simbol. Baru habis itu yang dilakukan adalah bagaimana kita membuat dia mengerti kardinal. Dia menggabungkan simbol dengan kuantitatifnya. Jadi kalau 5 itu ya segini, kalau 6 ada barangnya gitu. Bahkan sampai kita punya presentasi mengenalkan apa itu zero. The meaning of zero. Jadi nanti ada namanya spindle box, itu selain dia matching quantity sama simbol, at the end dia akan mengerti bahwa zero is nothing, zero is empty. Jadi kalau misalnya kita minta clap zero, dia akan ngerti, nggak, clap zero nothing, nggak ada, nggak bisa gitu. Nah nanti akhirnya nambah lagi ke 11 sampai 99, pakai beats juga. Pakai beats itu nanti dia akan belajar, beatsnya beneran jumlahnya segitu ya, sampai 99 ya. Dia akan belajar kalau 10 sama 1 itu 11, 10 sama 2 itu 12. Pokoknya matematika Montessori ikut deh. Mungkin kita butuh bahas itu spesial. Oke. Di next video ya kan. Aku mau tanya gini Pak. Di konteks umur TK, seberapa advance matematika atau hitungan itu diajarkan? Apakah sudah bisa sampai ratusan gitu misalkan? Bisa. Atau ribuan gitu? Bisa. Gimana? Bisa. Sampai ribuan di bisa? Montessori itu kita sampai edition dynamic addition, dynamic subtraction yang kamu simpen itu sampai ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Anak TK bisa tuh pakai? Bisa. Tapi nggak abstrak ya, itu semua benar-benar ada barangnya. Jadi kalau jangan diremehin, biasanya orang remehin ya itu ada alat bantu ya, memang itu tugasnya. Kalau misalnya ribuan itu bendanya juga ribuan? Ada, nanti kamu bisa, nanti kita tunjukin itu adalah 1000 cubes gitu ya. 1000 cubes, we have 1000 cubes. Basically it's just a cubes yang punya, yang ada bits-bitsnya, totalnya ada 1000 cubes. Ada 1000 cubes. No, beda ya, beda. Not sempoa. Oh ya, itu guys. Tapi aku anak sempoa. Sempoa yang dipakai di rambut itu ya? Sampo. Sanggul. Bukan ya. Itu guys, jadi itu soal berhitung. Nah soal case apa? Tadi tunggu dulu. Tadi kan baru sampai ribuan kan kamu bilang. Jangan salah. Bahkan kan belajar itu nggak cuma sekedar matematik, itu kan nggak cuma sekedar simbol dan kuantitinya ya. Tapi kalau operasi bilangan itu bahkan kita bisa sampai perkalian. Tapi tidak abstrak ya, tidak dihafal. Dia mengerti konsep perkalian adalah pertambahan berulang. Nah itu guys,
fundamental konsepnya itu di Montessori Iya, sangat ditekankan ya. Mhm. Bukan hanya sekedar hafal rumus, hanya sekedar Iya. hafal hasil gitu ya. Betul. Jadi kayak misalnya nanti kalau di SD itu kamu akan tahu kenapa pangkat 2 itu pasti akan ngebentuk square. Kenapa pangkat 3 akhirnya akan ngebentuk cubes. Karena barangnya ada. Jadi secara visual you get the idea very easy. Oh ini aku pernah diceritain ini soal kenapa pangkat 2 membentuk cube segala macam, square. Itu menarik guys. Mungkin akan di next video ya. Iya, boleh. Jadi bagaimana konsep fundamental matematika itu ketika dibikinkan benda-bendanya gitu ya. Cube, square, segala macam gitu. Itu menarik. Nah, yang perlu digarisbawahi, matematik itu kan konsep ya. Ya. Jadi memang harus konsepnya dulu. Nggak bisa kamu langsung lari ke abstrak. Nggak bisa yang penting hafal rumus. Nggak bisa yang penting tahu rumusnya lalu bisa bacakan, tidak. Kita ngomongin konsep. Konsep yang kamu tanamkan dari kecil itu akan sangat kebawa sampai dewasa. Aku les sempoa dari usia kelas 1 SD dan tapi nggak sampai advance ya, cuma tambah-tambahan kurang-kurangan. Sampai sekarang tuh masih kebawa. Kalau ngitung tuh sampai masih tangan tuh ikut begini gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngajarin matematik gitu, kamu tau gak sih suka ada yang kayak semakin cepat semakin pintar, cepetan ngerjain gitu ya. Nggak tahu zaman sekarang mungkin udah nggak ada, dulu barbar kadang kayak gitu cepet-cepetan. Nggak penting cepetnya, yang penting paham konsep. Nggak penting ngafalin kalau kamu nggak paham konsep. Boleh ngafalin setelah kamu paham konsep, tapi jangan ngafalin dulu baru nanti kamu paham konsep. Nah, penjelasan soal konsep dan hafal itu juga pernah kita singgung di video kita yang lalu ya, Mas. Soal yang apa? Kenapa matematika dianggap kenapa Montessori dianggap bikin anak tidak jago matematika, itu pernah kita bikin videonya. Gitu. Soal ini apa mungkin kasus terunik dari anak-anakmu matematika soal matematika gitu? Punya cerita apa? Anak belajar matematik basically sih all good experience ya kalau soal matematika. Karena aku merasa mereka jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah belajar matematik. Ada anak yang waktu itu aku ajarin dengan subtraction stripboard. Jadi dia belajar konsep pengurangan gitu ya. Yang sebelumnya sudah aku presentasikan addition stripboard, aku sekarang presentasikan subtraction stripboard. Dia kan ada kartu kerjanya ya. Jadi kayak dari mulai 9 kurang 9, 9 kurang 8, 9 kurang 7, 9 kurang 6 sampai 9 kurang 0 sampai akhirnya kartu itu 8 kurang berapa, 8 kurang 8 ke bawah sampai akhirnya terakhir 1 kurang 1. Itu kan banyak banget ya, kartunya 9 loh, kita kasih ke dia. Aku kasih cuma angka 9 dulu ke dia, yang paling besar gitu, yang soalnya paling banyak. Dalam satu hari dia bisa ada sehari ya, maybe it's only 30 minutes dia kerjain semua sendiri. Yang artinya dia sudah siap untuk akhirnya masuk ke abstrak karena konsepnya sudah dapet cepet banget. Terus aku punya anak yang dia ADHD and then dia punya quick focus in matematik. Ketika aku ajarin dia sudah bisa menghitung itu kayak gampang banget gitu. Ini 6 kali 5 30 miss. 6 kali 6 36 ini. Nih 42 miss. Very fast gitu ya. Artinya dia matang secara konsep gitu. Dan untuk dikasih soal-soal kita sekarang jadi ngomongin soal nih. Ya. Soal matematik itu kan kadang butuh more integrated ya dibanding soal bahasa Indonesia. Satu, kamu harus bisa baca. Apalagi kalau words problem. Kamu harus paham dulu itu paragraf isinya apa, terus kamu baru bisa mikir. Nah, anaknya itu ketika ditanya kayak, kalau hari ini hari Senin, 3 hari lagi tuh hari apa ya? Oh, berarti kalau seminggu yang lalu itu hari apa ya? Dia bisa dengan sangat cepat mengkoneksikan itu semua. Basicnya dapat. Oke. Dan soal tadi kompleksitas soal di Indonesia tadi mungkin akan kita bikinkan video lagi ya. Itu menarik sekali tuh guys. Soal tidak kompatibel gitu, soal dengan jawaban gitu-gitu. Menarik sih. Itu ada yang mau ditambahin mah soal berhitung? Karena berhitung itu butuh konsep konkret. Di usia dini, kita di underline ya, kita ngomongin usia dini. Saya nggak ngomongin anak-anak SD yang sudah kelas 3 ke atas atau anak-anak SMP, SMA. Di usia dini, dia kan harus konkret, artinya barangnya harus ada.
Untuk ibu-ibu di rumah yang ingin ngebangun itu, it's very easy. Siapin aja material yang bisa kamu beli banyak, misalnya kelereng, or maybe pensil warna gitu ya, untuk dia bisa belajar berhitung, membedakan jumlah di situ. Jadi hindari menggunakan tangan. Tangannya cuma 10, kau kasih 10 tambah 15. Nah, terus 10-nya disuruh simpen kepala, sudah abstrak sekali. Oke, betul mau. Oke. Sampai bertemu lagi di video podcast selanjutnya. Tulis di kolom komentar kalau kalian ada masukan. Kita mau bahas topik ini. Tulis di kolom komentar, oke, Ma? Boleh. DM saya juga boleh. Boleh. DM Bapak juga. Boleh. Instagramnya pasti ada di atau nagih saya di sekolah boleh. Boleh. Boleh banget. Isbel bahas itu dong. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye.